Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau nunjukin tutorial modeling 3D croissant di Blender. Jadi pertama kita delete kotaknya, klik X, pilih delete, Shift A, mesh, pilih plane, klik tab untuk masuk edit mode, seleksi dua titik vertex yang ini, klik S, Y, titik 2, Ctrl R, pilih garis kuningnya ini. Setelah itu kita seleksi titik vertex yang ini dan kita klik G, Z, titik 2, minus, Ctrl R lagi, pilih garis kuning yang di tengah ini. Lalu di bagian bawah ini kita klik yang loop cut and slide. Number of cuts-nya kita ganti jadi 20. Setelah itu klik tab, kita add modifier, tambah simple deform, kita ganti ke bend, di axisnya kita ganti Z, angle-nya kita ganti jadi minus 1080. Setelah itu klik R, X 90 derajat, Ctrl A, pilih rotation, klik R, X minus 90 derajat, klik tab, klik A untuk seleksi semua vertexnya. Setelah itu di sini kita klik R, Y dan kita rotate seperti ini. Seperti ini ya. Kalau sudah kita scale, klik S, Y. Kita buat dia jadi agak kecil gitu. Setelah itu klik tab, kita add modifier, tambahkan solidify, thickness-nya naikkan jadi 0.07, lalu kita rotate dulu, klik R, Y 90 derajat, kita lakukan sekali lagi, R, Y 90 derajat, klik G, Z, titik 2. Setelah itu di sini kita tambahkan subdivision surface, klik Ctrl 3. Levelnya kita naikkan jadi 4, rendernya juga. Setelah itu kita akan add modifier lagi, kita tambahkan simple deform lagi. Kita ganti di bend, axisnya di sumbu Y, angle-nya minus 140. Setelah itu di bagian simple deform yang paling atas ini kita apply, kita klik di sini lalu pilih apply, atau untuk shortcutnya tadi kalian bisa klik Ctrl A dan kita masuk ke mode kanan, klik tab, di mode vertex kita seleksi titik vertex yang ada di ujungnya ini, yang ini, dan kita seleksi juga yang di ujung sebelah sini. Tahan shift, seleksi yang ini. Setelah itu kita aktifkan proportional editingnya dan kita klik S, Y sambil scroll di mouse untuk atur radius dari proportional editing. Setelah itu kita ke bagian bawahnya sini, kita seleksi 3 titik vertex yang di bawah ini, klik yang ini, tahan shift, klik ini dan yang ini, lalu klik X, pilih delete vertex. Kita masuk ke mode kanan, masuk ke mode X-ray, kita seleksi titik vertex yang ini, tahan shift, seleksi yang ini juga. Kalian ikuti aja aku titik-titik vertex yang aku seleksi ini. Seperti
seperti ini. Kalau sudah diseleksi, klik S, Z, 0. Setelah itu naikkan sedikit ke atas. Keluar dari mode X-ray, klik tab, klik kanan, pilih Shades Mode. Sekarang kita masuk ke mode depan, kita klik di croissantnya ini. Setelah itu klik R, Z, minus 90 derajat. Lalu sekarang kita akan atur penataan kameranya. Klik di icon kamera ini. Kita klik di tulisan kamera yang di sini. Lalu di bagian output properties, resolutionnya yang Y ini kita ganti seperti yang di atas, jadi 1920. Setelah itu kita masuk ke objek data properties yang gambar kamera ini. Di bagian sini kita perdekat kameranya seperti ini. Lalu kita masuk ke sini objek properties, kita bisa atur posisi kameranya di bagian locationnya ini. Jadi kayak kita atur sumbu Z-nya, jadi kameranya bakal naik ke atas, terus sumbu Y-nya ini kita geser seperti ini. Pokoknya kalian sesuaikan aja sampai pas ya posisi kameranya. Oke, kalau sudah pas seperti ini, ntar aku naikin dikit. Sekarang kita bakal kasih warna untuk si croissantnya ini. Kita masuk ke mode depan. Lalu kita ke sini dulu, modifier properties. Solidify-nya ini mau aku ganti dulu thickness-nya jadi .078. Setelah itu kalau sudah kita apply solidify-nya, klik Ctrl A. Ininya juga kita apply, semuanya kita apply ya, pokoknya modifiernya. Kalau sudah kita klik di bagian objek mode ini, kita pilih yang scrub mode. Kita scroll ke bawah sini. Nah, di bagian sini ada Tools Pane, kita klik dan kita bakal warnain menggunakan Tools Pane ini. Kita bisa atur warnanya di sini. Kita kasih warna agak orange gitu untuk croissantnya. Di bagian straight ini kita fullkan, kita aktifkan yang Z ini. Lalu kita bisa klik F untuk perbesar atau memperkecil brush. Nah, di sini kita bisa mulai untuk memberikan warna seperti ini. Kita masuk ke mode atas, kita kasih warna semuanya. Nah, jangan lupa bagian dalamnya juga itu kita kasih warna. Kalau semuanya sudah diwarnai, sekarang kita masuk ke mode atas. Nah, ini si icon kameranya ini kayak mengganggu gitu ya, kita bisa klik di sini. Di bagian kamera kita matikan matanya, jadi dia bakal hilang, tapi nanti bisa kita aktifkan lagi. Sekarang kita ke bagian warnanya ini, kita klik dan kita ganti warnanya jadi yang sedikit lebih gelap. Setelah itu kita bisa kasih warna di sini. Nah, sekarang kita bakal blend warna yang lebih gelap ini dengan warna awalnya tadi dengan kita tahan shift. Jadi sebelumnya kita klik F dulu, kita kecilin dulu brushnya. Setelah itu tahan shift dan kita blend seperti ini. Di bagian belakangnya juga tahan shift. Nah, jadi dia warnanya bisa ngeblend.
Ini aku mau tambahin lagi sedikit di sini warnanya. Saya tuh tahan shift untuk blend. Oke, seperti ini udah bagus. Kalau sudah, kita klik di sini dan kembali ke object mode, kembali ke mode kamera. Setelah itu kita bakal atur dulu untuk posisi croissantnya. Di sini aku klik R 2 kali dan aku rotate seperti ini. Terserah ya, kalau misalnya kalian mau posisi yang seperti tadi juga nggak apa-apa. Ini optional aja untuk pengaturan posisinya kayak gini. Oke, kalau sudah, sekarang kita bakal atur untuk lightingnya. Pertama kita jadikan 2 dulu untuk timelinenya ini. Kita arahkan anak panah di atas sini, lalu kalian klik kiri dan kalian tarik ke samping sini. Otomatis dia bakal jadi ada 2 layar seperti ini. Nah, yang bagian sini kalian zoom aja. Saya tuh klik T untuk sembunyikan yang tadi itu. Setelah itu scroll ke atas. Ini kita nonaktifkan. Di bagian sini kameranya tadi kita aktifkan lagi. Di sini juga. Nah, kita bakal atur kameranya tuh di sebelah sini. Di sini tuh nanti bakal jadi preview untuk renderingnya. Kita klik di sini, di render agent ini kita ganti jadi cycle. Ini jadi GPU compute. Di bagian ini max sample ini aku ganti jadi 32. Yang ini jadi 128. Setelah itu donasinya dicentang dan kita menuju ke viewport shading yang bagian render ini. Nah, ini kan warnanya nggak muncul ya, padahal tadi udah kita kasih warna. Kita scroll di sini, lalu kita menuju ke sini, kita klik, pilih shader editor. Nah, lalu kita ke sini material properties. Ini kita bisa klik new, tapi sebelumnya aku klik di sini dan ini udah ada material yang tersedia. Kalau nggak ada, kalian bisa klik new aja. Karena di sini udah tersedia, aku klik aja. Kita bisa ganti namanya jadi croissant. Setelah itu di sini ini kita akan tambahkan notes baru. Kita klik shift A, kita klik yang search tadi ya. Setelah itu kita klik color, pilih color attribute. Maaf, letakkan di sebelah sini. Setelah itu color kita hubungkan dengan yang base color ini. Bentar guys, agak ribet ini. Nah, di bagian sini kita pilih color. Nah, setelah itu kita kembali ke 3D viewport. Nah, otomatis dia warnanya udah muncul ya, seperti yang ini. Sekarang kita atur lightingnya dulu. Kita masuk ke mode atas. Kita klik lighting yang ini. Klik G, kita geser ke sini. Setelah itu kita duplikat, klik shift D, kita duplikat di sini, shift D lagi, dan kita bisa masuk ke sini object data properties yang gambar lampu. Kita atur radiusnya, yang ini juga, dan yang ini. Nah, di sini kita bisa ganti untuk warna dari lampunya, klik di bagian color dan kita ganti warnanya. Tahan shift, klik lighting yang ini. 2 lighting ini mau aku agak turunin ke bawah seperti ini.
Nah, di bagian sini kalian bisa klik Ctrl B, lalu tarik ke atas sini dan kalian seleksi seluruh isi frame-nya. Dan di bagian sini render properties, scroll ke bawah, di film kalian klik dan bagian transparannya kalian centang. Karena ini aku buatnya dia tanpa background ya. Kalau mau kalian tambahkan background juga silahkan. Kalian bisa scroll ke bawah lagi, di sini ada color management. Di bagian look, kalian bisa ganti jadi medium high contrast ataupun yang high contrast. Nah, teman-teman, ini udah jadi untuk roisannya. Kita bisa ambil layer yang ini dan ini kita hilangkan. Caranya anak panah ini kita arahkan ke atas sini sampai ada tanda plus itu, lalu kita tahan klik kiri dan kita tarik ke sini. Lepaskan. Nah, seperti ini. Jadi dia cuma keambil layar yang sebelah sini tadi yang sudah bagian rendernya ini ya. Nah, di sini kita bisa langsung render karena ini udah selesai. Kita klik di sini render dan pilih render image. Atau untuk shortcutnya kalian bisa klik F12 di keyboard. Oke teman-teman, makasih buat kalian yang udah nonton video tutorial dari aku. Semoga kalian suka. Dan kalau kalian suka jangan lupa subscribe dan like video aku supaya aku makin semangat untuk upload video-video tutorial lainnya. Terima kasih yang udah nonton dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.